sesuatu yang manis disuruh. Nah, limbah itu Bang disuruh pulang yuhlak digundul kena rambutnya. Nah, tadi banyak rambutnya tuh bisa terbanyak dalamannya kena. Limbah digundul, ditimbang kena dibawa ke pasar ujung urung mana ke pasar sini karena apa menimbang akan rambut anaknya itu tadi. Limbah ditimbang, tahu graman emasnya berapa. Nah, lalu diurupakan lawan duit. Duitnya Bang diapa dibuat pulang kah? Ada, diberiakan lawan fakir miskin, diberiakan supaya apa? Anak mudah-mudahan ganarnya diisi jiwa dermawan ketujuh bebabari lawan orang. Amin. Ditimbang rambutnya lawan harga emas, harga emas. Karena diberiakan duitnya. Ada tawa emas ada duitnya, perak boleh, murah sedikit. Tidak perak Bang, ini dan perak tadi Bang suruhannya. Nah, ditimbang lawan gula batu misalnya beda Bang. Macam tasmiah lah. Tasmiah. Nah itu pulang dibebani mama abahnya untuk apa? Mendidiknya lawan didikan ilmu agama. Dibawa kena ke majelis taklim, dibawa disekolahkan di tempat-tempat yang bagus ya. Didoakan pulang. Jangan kurang-kurang mendoakan lawan anak. Kadangkala kita limbah sudah beulahnya aja jadi anak tapi mendoakan jangan doakan anak kita. Ya. Kenapa? Karena anak ini bila kita doakan itu insya Allah anak tersebut menjadi anak yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mama abahnya doakan terus? Sedangkan doa kuitan itu lebih afdal daripada 40 kali. Doa kuitan ada orang yang ibaratnya kisah tuan guru nih, kalau kali ingat tuan gurunya di mana di YouTube tuh ngaran sidin garing sidin itu garing diponis dokter macam-macam ujar nang umat mama aja ngapain nang sembahyang malam tiap malam mendoakan mudah-mudahan ikan kada jadi operasi kenapa doa kuitan luar biasa. Jadi doakan anak sebabal-babalnya anak kakak didoakan. Nah, kadang-kala kita juga nang kurang mendoakan anak kita. Lapor Allah Subhanahu wa taala. Karena mustahil Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak yang asalnya nakal menjadi anak yang luar biasa baiknya. Karena mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Doakan terus. Nah, limbah dididik dalam ilmu agama kena sampainya umur 7 tahun kena disuruh pulang sembahyang. Jangan kan suruh sembahyangnya. Umur 7 tahun, umur 10 tahun bila ada mau sembahyang dicatok orangnya. Catokan jangan dimuha, dicatok di sesuatu yang dibatis atau di belakang anunya kah, di buritnya kah dicatok tanda kita ada ketujuh bilanya meninggalkan sunnahnya. Kenapa? Karena anak ini kena menjadi sebab kita masuk ke dalam surga, bisa juga menarik kita ke dalam neraka itu. Bila ada dilajari ilmu agama, bila ada dilajari sembahyang, habis namanya kita menuntut. Tatkala kita yang sudah masuk ke dalam surga, dah batis si anak nanti neraka bisa berkiau, ya Rob jangan masukkan mama abah ulun ke dalam surga. Ulun masuk ke neraka ini gara-gara sidin aja langsung sembahyang ulun kada dibawai. Sidin aja langsung ke masjid ulun kada dibawai. Ya Rob ulun kada redha bila mama abah ulun masuk ke dalam surga. Kada jadi mama abah tadi yang asalnya serangkah sudah masuk ke dalam surga dengan sebab anak masuk ke dalam neraka. Nah, jangan anak itu kita dibawai anak mengaji taklim, ajari Al-Quran ya. Membaca Al-Quran dilajari disebutkan di dalam kitab At-Tibyan fi Adabil Hamalatil Quran bilanya kita tahu diisi anak nang bisa baca Al-Quran bisa aja belum lagi hafalnya bisa baca Al-Quran itu disebutkan dalam kitab tersebut Allah akan memakaikan al-basallahu walidayhitayyan yawmal qiyamah Allah akan memakaikan kepada kedua orang tuanya yang diisi anak bisa mengaji itu mahkota daripada Allah Subhanahu wa taala. Mahkotanya lebih bagus daripada cahaya matahari di alam dunia. Ini di keuntungan bisi anak nabi bisa mengaji. Akhirnya dilajari anak untuk mengaji Al-Quran. Dia sudah fasih. Hati-hati dalam cerita para awliya Allah bila sudah umurnya tuh bisa berpandir fasih, pasti disuruh belajar mengaji dulu. Pasti disuruh. Nah itu juga ngajari anak membaca Al-Quran. Jangan sampai kita kada ingat mengajari anak baca Al-Quran. Terakhir kena limbah sudah gana kewajiban terakhir kuitan yaitu mengawinakaninya. Contoh mengawinkan habis sudah kewajiban kita. Nah, tinggal si anaknya lagi berbakti lawan mama abahnya. Supaya anak kita bakti lawan kita
ujar Nabi bir doa barakum tabir hukum abnaukum. Baktilah dulu ikam lawan mama abah ikam, niscaya anak ikam kena bakti lawan ikam. Mun hendak anak kita berbakti, kita dulu bakti lawan mama abah kita, karena anak ini peniru ulung. Nya kada tapi anu kena pakanannya bisa tapi mendengar lawan pandiran kita, tapi melihat lawan dewi kita. Bila dewi kita tombak masih lawan mama abah kita, dilihatinya kenanya ganang masih gua abah lawan mama bahari kalau kain ini masih benar aku kayak gitu ya. Coba kan kita durhaka lawan mama abah kita, bisi anak durhaka juga lawan kita. Kita kalau ada dulu tuh tamu orang nah hendak mengantar mama abahnya ke panti jompo. Hati hakena gantarannya turun ini kita di antara anaknya jauh panti jompo. Ya pasti gitu. Wah hendak anak kita bakti, kita tuh bakti, mun kita durhaka anak kita durhaka juga. Ya. Nah, jadi kita dulu bakti lawan mama abah kita, insya Allah anak kita bakti juga. Cariakannya rezeki yang halal, jangan sampai makan rezeki yang kada halal. Bila rezekinya halal, insya Allah anak itu bagus. Bila yang makan yang haram, nah ini anak kita akan cenderung kena mengarah ke perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak yang kita sembunyi tadi Muhammad Ardan Syauqi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang saleh, dan mudah anak-anak kita juga dijadikan anak yang saleh dan salihah. Yang belum kawin mudah-mudahan kawinan ya Allah kita bisa anak. Mendoakan yo amin bisa anak-anak yang belum bisa anaknya ya, kawin dulu bernyanyi. Mudah-mudahan anak kawinan dulu anak sekolah mudah-mudahan tuntungan dulu ya. Mudah-mudahan juga kita diberikan Allah Ta'ala keberkahan keberkahan berkat kita menghadiri tempat yang mulia ini, dibacakan maulid sudah tadi pulang. Nah mudah-mudahan kita mendapat syafaat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Kiranya ini dia menyampaikan mudah-mudahan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.